Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk sedulurku semua dimanapun berada. Sehat selalu. Kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan suci. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudaraku yang muslim yang menjalankannya. Di video kali ini ada satu pertanyaan yang agak menggelitik hati saya, sehingga untuk membuat video ini satu pertanyaan yang mungkin banyak juga ditanyakan oleh saudara-saudara lainnya, yang mengatakan, bukankah di bulan puasa, di bulan Ramadan ini setan itu diikat ya? Jadi kalau setan diikat itu, kenapa masih ada setan-setan lain? Kenapa masih ada maksiat-maksiat lain atau masih ada sesuatu yang lain? Padahal setan diikat ya saudaraku. Nah, ini perlu pemahaman lebih mendalam lagi bahwa apa yang dimaksud dengan jin, apa yang dimaksud dengan setan, apa yang dimaksud dengan iblis, dan apa yang dimaksud dengan manusia itu sendiri. Saya gambarkan secara sederhana dan agar mudah dipahami ya. Ini sesuatu antara jin dan manusia ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Artinya dua penciptaan ini ya, manusia dan jin, diciptakan dari bahan yang berbeda tetapi mempunyai kehidupan yang sama. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari api yang sangat panas. Tapi mereka semua mempunyai kehidupan yang sama. Jin sama seperti manusia. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang alim, ada yang fasik, sama seperti manusia. Dan jin juga hidupnya berada di bumi dengan dimensi yang berbeda pada manusia. Oke, jadi sama-sama di bumi, hanya dimensinya saja yang berbeda. Dimensinya, kalau kita manusia berada di langit pertama, yaitu di dimensi 3. 3 dimensi ini kita lihat. Sedangkan jin ada di dimensi 4. Ya. Nah, lalu setan. Setan apakah sebuah makhluk yang berbeda dengan jin? Nah, setan ini adalah sebuah gelar. Oke, setan sebuah gelar. Jadi ada setan dari jenis jin, ada setan dari jenis manusia. Setan ini gelar atau sifat yang ke arah negatif, yang ke arah jelek. Jadi setan itu sebuah gelar ya, status ya, untuk sifat yang jelek, untuk sesuatu yang jelek. Jadi setan itu bisa dari jenis jin, bisa juga dari jenis manusia. Sama halnya seperti rasul. Rasul itu juga gelar. Ada rasul dari jenis jin, ada rasul dari jenis manusia. Oke. Kalau di kita mungkin raja ya, raja itu sebuah gelar. Jadi nama dari raja itu kan berbeda-beda, tapi raja adalah sebuah gelar. Nah, jadi kalau dikatakan di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini setan diikat, tapi kenapa banyak kejahatan, banyak maksiat? Ya. Kembali ke tadi, berarti bahwa setan adalah sebuah gelar yang bisa dari jenis jin dan bisa juga dari jenis manusia. Bahasa Quran atau bahasa kitab adalah tafsir yang penuh kiasan. Jadi kita tidak bisa menelannya mentah-mentah. Nah, sedangkan kalau kita bisa berpikir lebih dalam lagi, ya, setan dari jenis jin diikat, oke, lah, tapi masih banyak ya yang merajalela setan dari jenis manusia. Oke, itu yang sedikit perlu dipahami. Ternyata di bulan puasa ini walaupun setan sudah diikat, tapi masih banyak kejahatan ya, karena setan adalah sebuah gelar, bisa dari jenis jin dan bisa juga dari jenis manusia. Nah,
Kembali kepada kehidupan jin atau dimensi jin. Jin ini lebih dulu diciptakan dari manusia dengan api yang sangat panas. Ini sudah banyak keterangan ya, dari kitab juga sudah banyak bahwa memang jin ini diciptakan lebih dulu daripada manusia, dan jin diciptakan dengan api yang sangat panas. Lalu ketika Tuhan ingin menciptakan Adam yang menjadi khalifah pertama di bumi, ya, khalifah pertama manusia yang menjadi khalifah pertama di bumi ini, iblis tidak ingin sujud. Nah, di sini dikategorikan lagi, ternyata iblis juga dari golongan jin. Nah, di sini perlu dikategorikan lagi bahwa iblis yang tidak mau sujud kepada Adam itu dari golongan jin. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan lagi berarti begitu. Lalu bedanya apa iblis dengan jin? Nah, seperti ini. Kembali seperti tadi ya, bahwa ternyata setan adalah sebuah gelar dari jenis jin dan manusia. Ya. Nah, sedangkan iblis juga sebuah gelar untuk golongan jin fasik atau jin yang jahat atau jin yang membangkang kepada Tuhan. Sebut iblis, tapi dia dari golongan jin. Jin ini juga sama seperti manusia, dia beranak pinak ya, mempunyai keturunan, dan dia juga dimatikan oleh Tuhan di umur-umur tertentu sama seperti manusia. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan jin diberi waktu sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Iya, tapi bukan satu sosoknya yang diberikan waktu, tapi golongannya, anak turunnya yang diberikan waktu sampai menggoda. Jadi jin ini sama seperti manusia, dia juga bisa mati, dia juga bisa dimatikan, sama semuanya seperti manusia. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita pahami tentang dimensi jin. Besok kita akan bahas bagaimana sebenarnya secara mekanisme jin itu bisa merasuki manusia. Padahal jin itu jin non materi, dia tidak punya materi, sedangkan manusia mempunyai materi. Tapi materi manusia ini sudah padat, ada otak, pikiran, ada jantung, ya, kolbu dan lain sebagainya. Jin lewat mana masuk dan mempengaruhi atau merasuki manusia? Nah, ini di video selanjutnya kita akan bahas mekanismenya. Semoga sedikit pengetahuan tentang dimensi jin ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk Anda semua. Ambil yang bermanfaat untuk Anda dan buang yang menurut Anda tidak bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.